Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang hari ya. Siang yang cerah, siang yang begitu indah banget. Hari ini Dejay Official akan berbincang-bincang, ya terutama mungkin buat saya pribadi merasa harus mendatangi pada senior nih, pada senior saya nih, master saya juga, guru saya, terutama terkait pengalaman hidup yang bisa memotivasi beliau sendiri. Mungkin ini bisa dibagi-bagi terhadap untuk pembelajaran saya sebagai junior, dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak kalau memang penonton DJ Official menonton. Nah, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, karena gini, yang saya dengar, beliau berangkat dari sebuah pulau atau dari sebuah provinsi, datangnya ke sini, ke Bogor, itu seperti apa. Saya hanya mendengar saja, belum mendengarkan secara langsung dari beliaunya. Nah, sekarang motivasi apa sih beliau merantau sekian puluh tahun, bahkan sekarang ini kalau saya bilang ya alhamdulillah sih cukup gitu Pak. Kalau saya lihat cukup, dari mata saya, sudut pandang saya cukup. Nah, maka dari itu mudah-mudahan beliau bisa berbagi ilmunya terkait motivasi diri, yang memotivasi beliau dari semenjak datang ke Bogor dari suatu daerah. Motivasi apa? Nah, baik, kita perkenalkan dengan siapa Pak? Oh iya, perkenalkan, nama saya Hari Imawan. Saya biasa dipanggil Cak Hari karena memang saya dari Surabaya. Iya, iya, iya. Putra kami 4 orang, laki semua, dan alhamdulillah 1 orang sudah berkeluarga, 3 orang masih dalam taraf Kuliah ya? Iya, Sekolah ya? sekolah. Hanya 1 yang sekolah Pak aja, yang 2 sudah lulus dan sudah bekerja. Yang menikah cuma 1 orang. Oh, ada yang sudah menikah juga ya? Sudah punya cucu 1. Kemudian saya menikah tahun 93. Sudah lama sekali nih Pak. Ya, 93. Kemudian saya tahun 1996 hijrah ke Jakarta pada saat itu. Bukan langsung ke Bogor? Oh bukan, ke Jakarta. Tempat tinggal saya masih ngontrak di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Waktu itu? Ya, kemudian background usaha saya pada saat itu saya berdagang. Dagang apa itu? Dagang makanan soto ayam ambengan. Tapi Bapak langsung punya lampak apa gimana? Kemudian fasilitas resto ya, atau disebut depot ya, itu dari kakak. Kebetulan kakak sudah domisili di wilayah Jakarta, sehingga ada 1 ruko yang bisa dimanfaatkan untuk berdagang. Oh iya. Karena background istri saya itu catering dan punya sedikit keahlian dari kuliner, sehingga kita memutuskan untuk berdagang soto. Namanya soto ayam ambengan. Soto khas dari Jawa Timur. Itu khas Jawa Timur? Iya, dari Jawa Timur. Terus gimana waktu itu? Kemudian kebetulan kami juga memiliki kemampuan sedikit bekal ilmu, di mana kami saya pribadi sarjana S1 bidang psikologi ya. Kemudian kami bekerja di salah satu instansi. Waktu itu masih tenaga harian di WK Beton di pusat. Waktu itu langsung Bapak masuk ke? Ya. Kemudian kebetulan di sana memerlukan tenaga semacam SDM untuk merawat kayak semacam taman, kemudian office boy dan itu di pusat dulu waktu itu? Ya, di bagian umum. Bagian umum lah ya intinya. Ya, di bagian umum. Perawatan area taman dan sekitarnya mungkin. Dan setelah itu, dan alhamdulillah perjalanan waktu, kebetulan pabrik PBB Bogor, pabrik produk Bogor membutuhkan
suatu tim ya, teamwork untuk membenahi lingkungan di area pabriknya, area pabrik. Dan saya dipromosikan ke pabrik Bogor selaku vendor ya, atau tepatnya orang nyebutnya mandor ya. Mitra kerja lah ya. Mitra kerja itu pada tahun 2000. Itu tahun 2000 baru tahun dari 2000. pusat ke sini Ya, 2000. tahun 2000 membawai satu kewenangan untuk membenahi lingkungan karena para direksi menganggap bahwa suatu pabrik itu akan lebih indah apabila ornamen di dalamnya tidak hanya sekedar beton dan beton saja. Memang diharuskan Pak, ada Ya, penghijauan, perawatan, perawatan, lingkungan yang asri itu, sehingga pada saat konsumen yang datang ke pabrik nyaman, akan lebih nyaman. Gitu. Apalagi saya dengar nih perusahaan yang Bapak sekarang ini yang menjadi kemitraan itu perusahaan besar juga kan ya, salah satu perusahaan besar di Indonesia ya, kan gitu, BUMN kan gitu, itu penting sekali terhadap perawatan lingkungan. Jadi sekarang berarti Bapak nih beraktivitasnya di kemitraan di bagian kemitraan di bagian kebersihan dan bagian perawatan lah ya Pak, perawatan masuk KSDM ya, keuangan sumber daya manusia. Itu udah berarti dari tahun berapa Pak tadi? Tahun 2000. Tahun 2000 di Wika Beton ini. Di Wika Beton, ya. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Gitu. Berarti aktivitas sehari-hari ini sekarang masih berjalan, Pak? Oh, tetap berjalan ya. Ya, kami juga di sana membentuk teamwork karena sebelumnya kami melihat juga parah sekali pada saat itu kondisi pabrik. Jadi nggak ada taman, nggak ada pembagian pemotongan rumput dan sebagainya, sehingga rumput-rumput di stok yard di produknya itu tinggi banget ya. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh konsumen. Kalau merawat lingkungan aja nggak bisa, apalagi membuat produk kan seperti itu. Iya betul. Jadi contoh yang konkret saja. Jadi kalau lingkungan bersih tertata rapi, oh iya gitu loh. Kalau membuat lingkungan bersih aja bisa, pasti membuat produknya akan lebih bisa gitu. Nah, sebagus apapun produk, kalau lingkungannya nggak tertata, dia pasti underestimate. Pasti larinya arahnya langsung. Iya. Oh ini perusahaan kok begini banget. Gitu. Membenahi lingkungan aja nggak bisa, apalagi bikin produk. Seperti jadi ada bahasa gini Pak, kalau kita ini kan pandangan pertama lah bahasanya, orang ngelihat nih, oh bagus kan gitu. Ini lingkungannya bagus, perusahaan ini lingkungannya oke. Oh berarti kesananya juga pasti oke kan pasti gitu. Tapi kalau pas gitu masuk pandangan pertamanya udah jelek. Betul. Kan begitu mungkin ya Pak ya. Seiring waktu di lokasi pabrik kami juga improvisasi ya, karena kebetulan tim manajemen mendukung sekali. Kami membuat saung-saung juga, beberapa saung ya, untuk kenyamanan para konsumen, barangkali membahas di lingkungan, tidak di stok yard, tapi di lingkungan di saung-saung itu sendiri, sehingga akan lebih enjoy pembicaraan itu. Terus satu hal Pak, satu hal yang saya harus gali nih, orang kan banyak, intinya merantau lah, awalnya mungkin Bapak juga merantau kan gitu, datang kemari tuh merantau. Itu kan tidak langsung istilahnya gini, punya itu kata orang nih, yang hanya bisa melihat casingnya atau kulitnya. Oh, Pak Ari ini sekarang udah punya ini, punya itu, bisa menyekolahkan anak sampai sarjana kan gitu. Nah, itu kan awalnya kembali lagi pada saat Bapak datang ke sini tuh seperti apa sih Pak motivasi itu waktu itu kan? Sebenarnya gini, perjuangan semangat Bapak waktu itu gitu. Jadi tetap aja bahwa keberhasilan ini dituntut kerja keras. Pertama kerja keras ya. Kedua pasti satu hal yang pokok adalah tawakal. Tawakal kepada Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala ya. Sekerja keras apapun, tapi kalau kita nggak memiliki ketakwaan ya akan sia-sia juga gitu. Betul. Dasarnya seperti itu. Nah, seiring waktu dengan ketekunan kita, dengan diisi istilahnya kejujuran di dalam berinteraksi dengan pabrik maupun dengan teman-teman, bersinergi, itulah awal mula satu keberhasilan. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, apapun pekerjaan itu,
pekerjaan apapun lah, entah itu tukang, entah itu manajer, entah itu apalah, bidang apapun, intinya cuma satu, kalau itu kita tekunin dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan menuaikan hasil. Itu tapi kan kadang ada orang gini Pak, orang pertama ini pada saat kita tidak punya, seringkali faktor psikologis Pak, mungkin setiap orang pasti mengalami hal suatu turunnya ada di titik dasar gitu, rasa semangat karena hidup nih, aduh saya nganggur, ya kan, saya sedang susah, kebutuhan kehidupan keluarga untuk menghidupi, menafkahi itu dari mana, kadang itu keluar dari zona itu tuh tidak semua orang bisa Pak, kebanyakan, karena dalam kehidupan ini pasti ada pasang dan surutnya, pasti kan gitu. Mungkin Pak Ari pernah merasakan waktu itu jatuh bangunnya pada saat kita rasa ingin gimana untuk menafkahi keluarga atau menyekolahkan anak, sampai mengeluarkan dana harus sekian, harus dari mana, seperti apa ya gitu. Ada saat-saat dimana kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Jadi tidak berarti saya kemudian langsung enak seperti ini. Paham, ya. Saya dari mulai bawah, Pak. Jadi adit bawah, istilahnya susah makan lah ibaratnya, itu juga pernah kita alami. Yang orang nggak tahu ya Pak. Ya, orang nggak tahu, taunya Pak Ari sekarang seperti itu. Betul. Ya kan? Bahkan saya juga sama Pak. Iya. Pak Ari ini udah enak sekarang. Iya sekarang gitu. Orang melihat biasanya hanya melihat casing sekarang gitu, tanpa melihat latar belakang kenapa sampai seperti ini. Prosesnya seperti apa? Seperti itu. Intinya menyekolahkan anak satu aja kita kan. Betul. Nah itu yang menjadi kunci motivasi Pak Ari seperti apa? Mungkin bisa dibagikan ke sahabat-sahabat Pak yang mungkin mereka menonton, sahabat channel aja, terutama mungkin pembelajaran buat saya. Seperti apa kuncinya untuk keluar dari itu? Sama, intinya gini Pak. Jadi kuncinya adalah yakin, kita memiliki suatu keyakinan bahwa Allah akan merubah kehidupan kita seiring dengan kita mau berikhtiar gitu loh. Itu sih yang intinya. Betul. Karena Allah nggak akan pernah menguji seseorang melebihi kapasitas kemampuan orang itu. Betul. Dan di sini kadang-kadang orang, mohon maaf, saya bukan ahli agama, tapi saya meyakinin itu. Ya, ada ya kalau misalnya kita pada saat itu susah cari makan dan sebagainya, tapi kalau kita ikhtiar, jalan itu ada aja gitu. Meskipun di pengunjung akhir gitu loh. Endingnya seperti apa? Oh tiba-tiba aja Allah membukakan, oh ya kamu bantu tetanggamu, akhirnya bisa makan hari. Kita niat ikhlas dulu ya Pak. Niat ikhlas gitu loh. Betul. Ada aja yang ini. Sahabat-sahabat, berarti benar kemarin saya sudah ngobrol dengan salah satu yang kemarin konten saya. Jadi hampir mirip nih. Kunci rahasianya itu yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena yakin aja. Setiap manusia diuji oleh Allah itu tidak mungkin di luar dari kemampuannya. Iya betul. Ketiganya mungkin gini. Manusia dilahirkan pasti diberikan rezekinya, betul nggak Pak? Pasti dijatah rezekinya. Pasti dijatah rezekinya. Adalah semua. Tinggal bagaimana kitanya untuk setiap itu berusahanya mencarinya, kan gitu benar Pak? Satu hal yang mungkin sederhana aja. Gimana? Seperti bisa dilihat ayam ya. Ya Pak Mas, juga ayam di shoot ya. Ayam itu. Kemudian ada kucing ya mungkin ya. Dia nggak dibekalin pikiran ya. Mereka hanya pilih mempunyai nafsu ya. Mereka bisa hidup. Suatu ini ya. Hewan ya. Hewan aja bisa hidup. Kenapa kita yang diberi pikiran, ya kemampuan tidak bisa hidup? Ini kan lucu gitu loh. Iya. Itu sesuatu yang sederhana aja untuk dipikirkan. Jadi saya pikir, saya yakin kalau kita ikhtiar, apapun ikhtiar kita gitu loh, pasti ada jalan kok. Tiba-tiba itu jalan itu tidak sesuai dengan planning kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Itu memang kadang-kadang terjadi Pak. Iya. Jangan kecewa, jangan kecewa gitu loh.
justru yang tidak kita harapkan itu yang mungkin baik untuk kehidupan kita gitu loh. Karena Allah sudah menentukan langkah kita mungkin yang lebih baik. Iya. Gitu, Pak, ya. Mungkin mereka yang bercita-cita jadi dokter, jadi apa gitu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan gitu. Ya mungkin itu bukan yang terbaik untuk dirinya. Jangan sampai merasa kecewa. Merasa kecewa asa, gitu loh, iya. kan gitu ya. Dan seperti itu. Jadi nikmatin hidup sesuai dengan alur aja. Air mengalir tapi kita Akhirnya, jalani. Model kita tentang masalah ketakwaan dan ikhtiar terus-menerus tiada henti. Oke, Gitu. ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Iya. ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi sebagai junior. Belajar ke Pak Hari yang memang sudah cukup banyak makan asam garam tentang kehidupan, memotivasi dari mulai nol sampai sekarang. Yang saya lihat itu memang nyaman, Ya, gitu kan? betul. Nyaman kalau saya ngelihat Tidak, udah nyaman. tidak lebih Pak Jess, cuma tapi ya alhamdulillah gitu loh. alhamdulillah. Kita nikmatin ya Pak Iri ya. Betul, kita Seperti nikmatin kehidupan ini gitu loh. Jadi Iya. mungkin gitu sahabat-sahabat channel Dejai Official. Pagi hari ini saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya mencari ilmu terkait motivasi hidup. Sehingga faktor psikologis kita itu jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang memang rezeki kita atau segini ya kita nikmatin. Endingnya seperti apa tadi betul menurut Pak Hari, kuncinya hanya satu ternyata. Semua ini dua orang saya tanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rezekinya, dan kita terus berdoa, menjalankan dan niat seperti itu. Mudah-mudahan Itu aja. semua itu bisa tercapai dan mudah-moga Pak Hari juga disehatkan selalu. Amin, amin, amin. Sukses selalu buat Pak Hari. Ini pagi hari ini saya mengganggu waktunya. Oh, tidak. Terima kasih Senang banyak sekali, ya, Pak Jess. sudah berkunjung dan bersilaturahmi. Mungkin itu aja Pak Hari. Siap, oke Pak Jess. Oke. Lain kali. Sahabat channel Dejai Official, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.